Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran pemrograman di mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, sebelumnya, gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke materi, Bapak ingin memperkenalkan dulu nama Bapak Taufik Pratama Putra. Nah, sekarang Bapak mengajar di SMK 1 Cisaro itu mapelnya pemrograman dasar kelas 10. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi via WA di kontak berikut. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Pertama yang harus kita ketahui yaitu ada kompetensi dasar kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama itu adalah pada menerapkan alur logika pemrograman komputer. Dan yang keduanya yaitu membuat alur logika pemrograman komputer. Nah, sebelum kita menuju ke materi hari ini, apa sih itu pemrograman? Nah, bagi siswa-siswa yang baru tahu apa itu pemrograman atau yang sebelumnya di SMP-nya belum kenal apa itu pemrograman, mungkin belum tahu ya. Nah, terus apa sih hubungannya pemrograman? Terus apa itu program dan apa itu programmer? Nah, ketiga ini sangat berhubungan. Yang pertama itu program. Nah, program. Apa sih itu program? Program itu adalah kumpulan perintah atau instruksi yang dijalankan komputer. Nah, seperti di bawah, contohnya ini adalah gambaran program yang dibuat untuk menggunakan bahasa C++. Nah, di sini tuh adalah perintah-perintah yang dibuat. Contohnya ini untuk memerintahkan untuk mencetak hello world. Nah, itu adalah kumpulan perintah. Nah, komputer itu tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Komputer hanya berupa alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan dan serangkaian tugas yang dibebankan kepadanya. Maka dibuatlah sebuah perintah untuk menginstruksikan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya, apa sih itu pemrograman? Nah, pemrograman yaitu adalah aktivitas atau proses pembuatan program. Nah, karena ini mata pelajarannya pemrograman dasar, otomatis kita akan membuat sebuah program. Nah, selanjutnya programmer. Nah, programmer itu yaitu orang yang membuat programnya. Tadi sudah jelas ya bahwa program itu adalah kumpulan instruksinya. Pemrograman adalah aktivitas pembuatan programnya dan programmer itu adalah orang yang membuat programnya. Oke, nah materi hari ini yang kita akan bahas yaitu adalah algoritma. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari? Ada pengertian algoritma, ada aspek penting algoritma, ada struktur algoritma, dan metode penulisan algoritma. Sebelum kita menuju ke materi berikutnya, mungkin di sini ada yang pernah tahu kan ini gambar apa? Nah, ini gambar belakang mie instan. Ada apa sih di belakang mie instan ini biasanya? Nah, di sini biasanya terdapat cara penyajian.
Di sini bisa terlihat jelas ya, ada rebus mie ini dengan 400 cc air. Nah, kita sebenarnya sudah mengenal algoritma dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ini ada di belakang eh, mie ini, yaitu adanya sekumpulan perintah atau aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang dibuat untuk mempermudah kita dalam membuat suatu hal. Contohnya di sini karena ini produknya mie instan, maka di sini ada langkah-langkah untuk membuat mie instan tersebut. Nah, jadi apa sih itu algoritma? Nah, algoritma itu yaitu urutan atau langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Nah, logis itu artinya sesuai dengan logika manusia, yang dimana kita algoritma itu memang harus secara logis atau misalnya dapat diukur. Nah, begitu. Selanjutnya kita akan menuju ke ya. Selanjutnya kita akan menuju ke selanjutnya. Menuju ke nah ini. Gimana sih biasanya kalau misalnya kalian itu membuat sebuah kopi gitu? Nah, ini ada algoritma membuat kopi. Pertama, apa yang harus dilakukan? Ya, mengambil dulu cangkirnya, terus ambil dulu kopi instannya, kemudian masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir. Nah, setelah itu masukkan sesuai takaran, kemudian siapkan airnya dulu. Kalau belum tersedia pasti harus panasin dulu airnya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam cangkir, kemudian diaduk, baru bisa diminum. Nah, itu adalah salah satu contoh algoritma yang biasa kita bisa gunakan dalam setiap keadaan dalam sehari-hari gitu. Nah, contoh lain, misalnya kalau ini dalam matematika. Bagaimana algoritma untuk menghitung luas segitiga? Nah, dalam menghitung segitiga ini kita kan harus tahu ya secara runtun atau secara berurut tadi ya, langkah-langkah. Yang pertama kali harus kita ketahui adalah menghitung alas segitiga. Kemudian kita harus menghitung tinggi segitiga. Nah, setelah kita tahu alasnya berapa, tingginya berapa, baru kan kita bisa mengkalikan alas kali tinggi dengan 0,5. Nah, algoritma itu memang urutannya itu langkah-langkahnya logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini ada tugas yang pertama. Menurut kamu apa perbedaan algoritma dan program? Nah, ini dibuat di buku catatan ya. Setelah itu foto dan dimasukkan ke Google Classroom. Makanya diperhatikan dan disimak dengan baik karena akan ada tugas-tugas berikutnya. Nah, selanjutnya ada aspek penting dalam algoritma. Apa sih maksudnya aspek penting ini? Nah, dalam algoritma itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Atau ciri-cirinya algoritma itu harus ada beberapa yang harus dipenuhi. Yaitu pertama ada finiteness atau algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah tertentu atau terbatas. Jadi algoritma ini itu tidak bisa dikatakan algoritma ketika
kita memberikannya secara finite atau terus-menerus. Jadi harus ada batasan tertentu untuk membatasi algoritma tersebut. Kemudian ada definiteness. Nah, setiap langkah harus didefinisikan secara tepat. Tidak boleh membingungkan atau ambigu. Nah, algoritma ini harus direpresentasikan secara jelas dan tidak menjadi makna yang ganda. Kita tidak menghasilkan makna yang ganda. Jadi harus jelas kalau misalnya A, B, B gitu. Nah, inputnya itu harus seperti apa yang supaya program bisa bekerja. Jadi definiteness ini harus, kalau misalnya kita pinginnya A, maka ya harus didefinisikannya dengan A juga, bukan jadi B atau C. Kemudian ada input. Nah, sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih input yang diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan. Nah, input ini harus didefinisikan minimal itu tadi kan 0 ya. Memiliki 0 atau lebih input supaya menghasilkan hasil yang benar. Nah, kemudian output. Nah, sebuah algoritma itu memiliki satu atau lebih output yang biasanya bergantung pada input. Nah, ketika kita memasukkan input tadi, maka harus ada output yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Nah, inputnya tadi harus jelas juga, maka outputnya akan jelas. Ketika kita memasukkan inputnya yang kurang jelas atau ambigu, maka outputnya juga akan ambigu atau tidak sesuai ekspektasi. Kemudian ada effectiveness, atau setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam jumlah waktu yang masuk akal. Nah, jadi kita ketika membuat algoritma itu harus seefektif mungkin untuk menghasilkan supaya waktu yang kita buat itu masuk akal. Contohnya misalnya kita mau buat kopi tadi. Kan tadi udah ngambil cangkir, udah ngambil kopi, ambil kopi misalnya. Nah, tapi karena airnya belum ada, kita harus nimba dulu, harus apa dulu, kan itu kurang efektif ya. Atau misalnya bisa menyalakan kompornya tadi, menyalakan api dulu, misalnya apinya dari kayu bakar. Nah, jadi kalau bisa dibuat seefektif mungkin. Nah, kemudian kita ada struktur algoritma. Nah, struktur algoritma ini, struktur penulisan algoritma terdiri dari 3 bagian. Ada bagian kepala atau header, ada bagian deklarasi, ada bagian deskripsi. Ini sangat penting supaya kita memudahkan kita dalam membuat sebuah algoritma. Yang pertama ada bagian header. Nah, bagian ini menandakan awal permulaan sebuah algoritma. Biasanya sebuah judul algoritma yang mewakili spesifikasi program. Misalnya tadi kita membuat algoritma segitiga. Ya, namanya harus jelas ya, algoritma misalnya underscore segitiga. Kemudian ada bagian deklarasi. Bagian ini merupakan tahap pernyataan dan penentuan berbagai jenis variabel, konstanta, dan tipe data. Nah, dalam deklarasi ini biasanya kita memasukkan beberapa jenis variabel atau konstanta atau tipe data yang harus jelas juga supaya memudahkan ketika kita akan membuat program. Kemudian ada bagian deskripsi. Nah, bagian ini menunjukkan untaian proses yang dilakukan, biasanya berupa proses computing atau perhitungan, perulangan, penyelesaian, maupun proses pencetakan output program pada PLT output, misalnya pada monitor. Nah, jadi pada proses ini tuh apa yang kita akan lakukan? Misalnya kita akan menghitung luas segitiga, berarti
proses perhitungan tadi yang alas kali tinggi kali setengah itu harus ada di bagian deskripsi, jangan ada di bagian header atau di bagian deklarasi. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini contoh sederhana dalam algoritma sehari-hari. Di sini ada resep puding mutiara. Nah, itu sebagai judul algoritma atau header tadi. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan itu kita bisa sebut itu sebagai deklarasi. Karena di sini kita kan menyebutkan harus ada tepung kue, harus ada gula pasir. Nah, kalau misalnya tidak ada gula pasir atau tepung kue, kita kan tidak akan jadi membuat puding mutiara. Nah, terus di cara pembuatan ini termasuk ke bagian deskripsi, yaitu tadi proses dalam pembuatan puding mutiara. Tidak mungkin kan kalau misalnya kita nggak pindahin cara pembuatan dulu baru ke bahan. Misalnya kita buat dulu tapi nggak ada bahannya kan tidak mungkin. Makanya harus sesuai urutan dan jelas bagian deklarasinya. Nah, selanjutnya ada tugas 2 yaitu membuat sebuah algoritma dalam kehidupan sehari-hari dan juga harus disesuaikan dengan struktur algoritmanya. Kayak tadi harus ada judul yang jelas, harus ada bagian deklarasinya dan ada bagian deskripsi. Oke, selanjutnya ada metode penyajian algoritma. Nah, algoritma ini bisa disajikan dalam beberapa bahasa atau penulisan. Nah, tadi seperti resep pembuatan mutiara itu disebutnya bahasa alami atau natural language. Nah, ini biasanya pakai bahasa Inggris ya, cuman karena kita di Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua ada menggunakan notasi pseudocode. Yang ketiga ada menggunakan bagan alir atau flowchart. Yang pertama kita bahas adalah bahasa alami atau natural language. Nah, penulisan algoritma ini menggunakan bahasa deskriptif, bisa juga disebut dengan notasi alami atau natural language. Dilakukan dengan cara menulis instruksi-instruksi yang harus kita laksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas, ya bahasa yang kita biasa pahami ya. Ya contohnya kayak tadi. Nah, ini contoh misalnya algoritma luas lingkaran. Nah, ini kita hanya dituliskan secara deskriptif aja. Menghitung luas lingkaran untuk ukuran radius tertentu. Algoritma menerima masukan. Nah, ini maksudnya itu tujuan program ini itu menghitung luas lingkaran untuk ukuran radius tertentu. Nah, algoritma menerima masukan radius lingkaran. Berarti nanti akan ada input yang dimasukkan. Menghitung luasnya berarti prosesnya atau kemudian cetak luas ke piranti keluaran, berarti harus ada output yang harus mencetak hasilnya. Nah, terus di sini dideklarasikan, deklarasinya yaitu radius sama dengan real atau tipe bilangan pecahan. Luas real P 3,14. Nah, terus deskripsinya baca radius. Nah, radius itu kan tadi input ya. Inputnya kita berapa tadi luas lingkarannya, misalnya masukkan berapa. Nah, itu berarti dia baca dulu. Yang kedua, hitung luas. Ini prosesnya. Hitung luas itu sama dengan radius dikali pi. Nah, kemudian tampilkan luas ke layar. Nah, luas ini menghasilkan tadi karena dari prosesnya udah dihitung. Nah, udah ada kan hasilnya, maka dia akan mencetaknya ke layar. Yang keempat, selesai, artinya tadi algoritma ini telah selesai apabila luasnya telah ditampilkan ke layar. Kemudian ada pseudocode. Nah, pseudocode ini kodenya yang mirip dengan instruksi kode program yang sebenarnya. Pseudocode ini berisi deskripsi dari algoritma
pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia. Nah, jadi sebenarnya tuh pseudocode itu hampir mirip dengan program komputernya, cuman karena pseudocode itu mirip. Nah, itu tidak bisa dieksekusi oleh komputer, tapi hanya sebagai gambaran untuk manusia ketika dia akan mengimplementasikannya ke program. Nah, contohnya ini pada headernya ada algoritma bilangan maksimum. Ini perintahnya? Dibaca 3 buah bilangan dari pilihan dimasukkan. Carilah bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Nah, berbeda kan tadi ini deklarasi ketika kita pakai deskriptif dan pakai pseudocode. Ini udah hampir mirip yang aslinya. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 integer ya. Yang artinya itu bilangan yang dicari maksimumnya. Max integer itu variabel bantunya. Deskripsinya ini udah nggak pakai yang tadi ya. Kalau tadi kan kita kalau pakai bahasa alami kita baca radius, hitung luas. Kalau pseudocode nggak, langsung masuk ke kayak read, bil 1, bil 2. Kemudian jika bil 1 lebih besar sama dengan bil 2, maka bil 1 sama dengan maksimum. Else bil 2 sama dengan maksimum, maka read bilangan 3. If bil 3 lebih besar sama dengan max, maka bil 3 sama dengan max. Write max. Nah, di sini sudah hampir mirip dengan program yang aslinya. Kemudian ada bagan alir atau flowchart. Nah, flowchart ini merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungannya antar proses beserta pernyataannya. Contohnya di sini, buatlah flowchart untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Suhu dalam satuan Celsius dimasukkan oleh pengguna. Suhu dalam satuan Fahrenheit ditampilkan ke layar. Ini contohnya. Mulai. Dia mau konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Masukkan inputnya C. Masukkan Celsiusnya berapa? Celsiusnya misalnya 30 derajat Celcius. Maka dia langsung melakukan proses F dikurangi C dikali 1,8 ditambah 32. Maka hasilnya langsung di print. Ini print F. Maka algoritma itu selesai. Nah, ini tugas 3. Buatlah sebuah algoritma dengan menggunakan notasi pseudocode. Yang tadi ya, pseudocode yang tadi yang hampir mirip dengan bilangan aslinya. Nah, nanti bisa dicari di berbagai sumber di internet atau di manapun. Biasanya penggunaannya seperti read atau if itu kan jika, maka, kemudian else, then, write. Itu memang jadi bahasa bakunya gitu dalam penggunaan pseudocode. Nah, kemudian ada tugas keempat. Nah, pada tugas keempat ini coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada petani, kambing, serigala, dan sayuran. Nah, ini permasalahannya. Seorang petani membawa serigala, kambing, dan sayur ingin menyeberangi ke sungai tadi. Tapi satu sampan hanya dapat untuk mengangkut satu petani dan satu bawaan. Akan tetapi, jika serigala hanya bersama kambing, serigala akan memakan kambing. Jika kambing hanya bersama sayuran, kambing akan memakan sayuran. Nah, dari persoalan tadi, coba kalian buatlah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan tadi, Pak. Cukup sekian mungkin dari Bapak.
Apabila ada pertanyaan mengenai pemrograman dasar atau tadi algoritma, bisa hubungi langsung ke nomor yang tersedia. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.